Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang David Saputra dengan NIM 352. Saya di sini berperan sebagai project manager dalam proyek pengembangan sistem manajemen UMKM dengan yang kami beri nama Foodcraft. Video ini merupakan laporan progres proyek yang saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah RPL semester 4 program studi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana proyek Foodcraft dikelola dalam satu semester, mencakup workflow manajemen proyek yang kami gunakan, serta rincian progres dari setiap sprint yang telah kami rencanakan dan kerjakan bersama tim. Proyek Foodcraft sendiri dikembangkan menggunakan metode Agile dengan pendekatan iteratif Scrum berbasis sprint. Seluruh project manajemen proyek dilakukan melalui Gita Project sebagai papan utama kami dalam memantau progres setiap anggota tim atau role. Tim kami juga terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Levi sebagai programmer, Bagas sebagai UI UX, Kesa sebagai QA, dan Kirana sebagai SI. Sebagai project manager, tanggung jawab utama saya dalam merencanakan seluruh timeline proyek, mendefinisikan setiap sprint beserta deliverablenya, kemudian memantau progres harian tim melalui Git Issue, serta memastikan setiap sprint diselesaikan sesuai dengan deadline yang telah disepakati bersama. Proyek ini juga berlangsung selama satu semester dengan total 12 sprint. Sprint biasanya memiliki durasi 1 minggu dengan deliverable yang terukur dan terdefinisi sejak awal perencanaan. Sebelum membahas sprint, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana workflow manajemen kami berjalan di Gita Project. Yang mana kami menggunakan Gita Project dengan tampilan table view sebagai papan utama manajemen proyek, yang mana setiap sprint direpresentasikan sebagai sebuah parent issue yang memiliki tabel sprint dengan sub-issue di bawahnya sebagai tas-tas turunan yang perlu diselesaikan setiap role. Setiap sprint juga memiliki beberapa atribut penting yang kami pantau secara konsisten. Yang pertama yaitu to do, in progress, in review, dan done. Yang kedua, sub-issue progress ini menunjukkan beberapa sub-issue yang telah diselesaikan dari deadline yang direncanakan. Yang ketiga, deadline yang menjadi batas waktu penyelesaian dari setiap sprint. Sistem ini memungkinkan saya sebagai PM untuk memantau progres tim secara transparan dan real time, serta mengidentifikasi potensi keterlambatan sedini mungkin sehingga dapat segera diambil tindakan korektif yang diperlukan. Dari tabel view ini, kita dapat melihat secara sekilas bahwa 12 dari 12 total sprint telah selesai, yaitu done. Demikian peran saya sebagai project manager, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sofasakia. Hari ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu sebagai SA. Nah, di sini adalah tools UKM Project Management kami yang menggunakan GitHub sebagai alat manajemennya. Dan di sini saya bagiannya yaitu sebagai mengerjakan sprint 1 yaitu SRS, dan ini hasilnya. Selanjutnya saya mengerjakan sprint 2 yang sebagai tahap perancangan sistem, dilakukan tahapan perancangan sistem buat project UMKM project manajemen kami. Nah, di sini saya membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan ERT, dan state machine diagram, dan desain arsitektur sistem, desain API. Selanjutnya, ini sebagai contohnya yang saya sudah kerjakan. Selanjutnya saya juga mengerjakan di bagian sprint
Ya, saya juga yang mendesain bagian software skema database yang berada di sprint 8 manajemen produk dan bagian software desain database flow. Nah, selanjutnya saya juga mengerjakan di bagian dokumentasi penggunaan sistem yang berada di parent sprint 12. Dan ini hasilnya. Nah, sekian dari saya sebagai SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Besar Madani dari kelompok 7 PPL, dan saya memegang UI UX, yang dimana saya mengerjakan dari sprint 3 dan saya membuat halaman utama yang di sini sudah ada, namun di proses atau di status masih dalam pengerjaan yang harus dilakukan, tapi sebenarnya ini sudah selesai. Terus saya juga membuat manajemen user, membuat login dan register, membuat dashboard, membuat manajemen produksi, manajemen bahan, manajemen persediaan, laporan dan analisis, dan itu semua juga sudah done. Selain di sprint 3, saya juga mengerjakan di sprint 5 dan statusnya juga sudah done. Dan di sprint 6 ini statusnya juga sudah done. Di sprint 7 juga sudah done. Dan di sprint 8 juga sudah done. Dan itu dia sprint yang saya kerjakan di kelompok 7. Oke, di sini saya sebagai programmer. Oke, di sini sprint saya dimulai dari sprint 4, yaitu setup project dan environment. Di sini tugas saya yang pertama ada setup repository project sampai setup dependency project. Di sini sudah berstatus done kecuali setup database. Di sini masih di review sama QA. Terus di sprint 5 di authentication and RBAC. Di sini mulai dari software design dan skema database sampai token handling, sampai locker system, semua sudah berstatus done. Terus untuk sprint 6 yaitu manajemen user, mulai dari software design dan skema database sampai ke integrasi dengan RBAC, semua sudah berstatus done. Yang software design itu bukan saya. Terus di sprint 7 itu manajemen bahan baku, mulai dari CRUD bahan baku sampai API bahan baku, semua sudah berstatus done. Terus di sprint 8 di manajemen produksi, mulai dari CRUD proses produksi itu sudah done sampai ke prioritas order itu juga sudah done. Nah, terus di sprint 9 di dashboard dan analitik itu udah done, mulai dari status produksi sampai notifikasi stok menipis. Terus di sprint 10 ini logging dan error handling juga sudah done kecuali logging dan aktivitas user. Terus di sini tugas saya masih ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Ausafazini dengan NIM akhir 339. Di sini saya bertanggung jawab sebagai QA dalam pengembangan aplikasi Foodcraft sebagai platform manajemen UMKM kuliner berbasis website.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara mendalam mengenai kontribusi individual saya terkait laporan hasil pengujian fungsional dan integrasi sistem yang telah berjalan dari awal proyek. Oke, sebelum masuk ke tampilan aplikasi demonya, di sini sebelumnya saya melangkah ke detail per sprint. Jadi perlu saya jelaskan bahwa metodologi utama yang saya terapkan adalah black box testing, di mana dengan fokus skenarionya functional integration testing. Nah, teknik ini dipilih karena arsitektur Foodcraft memisahkan antara klien front end dan juga back end pada API. Nah, tugas saya adalah menguji keandalan aliran data dan logika bisnis saat terjadi pertukaran data dari antarmuka pengguna menuju database secara real time. Nah, pada pengujian itu nantinya dieksekusi pada lingkungan staging server localhost dengan alat bantu utama yaitu Postman dan juga Insomnia Client. Oke, di sini mari kita bedah kontribusi saya yang dimulai dari sprint 5. Nah, di sini dengan fokus pada RBAC, di sini saya menguji ketahanan sistem token JWT. Nah, untuk hasil kuncinya adalah rute aman berhasil menahan akses ilegal tanpa token. Lalu dilanjutkan kepada sprint 6. Nah, pada sprint 6 ini pengujian masuk pada manajemen user untuk mengelola atau juga memanipulasi akun karyawan. Nah, saya menguji pada fungsi validasi formulir agar sistem menolak input tidak valid. Nah, serta memvalidasi juga hak otorisasi agar peran kerja tidak saling tumpang tindih. Gitu. Nah, dilanjutkan. Oke, dari sprint 6 tadi kita lanjutkan pada sprint 7, di mana tugas saya adalah memvalidasi modul manajemen bahan baku. Di sini saya mengeksekusi pada pengetesan web service dan juga REST API untuk memastikan apakah struktur data inventaris tercatat dengan benar saat ada penambahan stok. Nah, selanjutnya ada sprint 8, di sini manajemen produksi. Nah, pada sprint 8 ini terjadi pengujian integrasi paling kompleks, di mana yaitu pada modul manajemen produksi. Di sini saya menguji sinkronisasi otomatis antar modul. Nah, terutama pada kapasitas pemotongan bahan baku saat proses produksi selesai dibuat gitu. Nah, selanjutnya pada sprint ke-9, di dalam sprint 9 ini pengujian diarahkan pada modul dashboard dan juga analitik. Nah, saya memastikan pada komponen grafik memuat akumulasi data secara presisi serta memvalidasi sistem pengingatan sejak dini ketersediaan barang. Nah, yang pada akhirnya seluruh siklus ini ditutup pada sprint 11. Oke, kita masuk pada ke sprint 11 di testing. Nah, di sprint ke-11 ini sebagai fase konklusi pengujian akhir, di mana berdasarkan rekapitulasi kuantitatif terdapat total 77 test case yang telah sukses dieksekusi pada sprint 5 hingga sprint 9 gitu. Jadi seluruh item mendapatkan status pass dengan tingkat keberhasilan 100%. Nah, sukses rate tanpa menyisakan satupun bug yang terbuka. Jadi sistem dinyatakan sangat stabil dan siap diajukan ke tahapan UAT seperti itu.